Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lutfi Fatma Hilmasari dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang operasi dasar aritmatika dalam aplikasi Maple 18. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ada beberapa operasi dasar aritmatika. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan masih banyak lagi. Nah, di aplikasi Maple ini juga ada nih beberapa operasi dasar aritmatika. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, modulo, dan lain sebagainya. Oke, kita kupas satu persatu. Untuk yang pertama ada operasi penjumlahan. Nah, bagaimana sih aplikasi Maple ini mengekspresikan operasi penjumlahan? Langsung saja. Untuk operasi penjumlahan seperti biasanya, yaitu menggunakan simbol plus. Oke, saya beri contoh, umpama saya ingin menjumlahkan 5, saya jumlahkan dengan 9. Nah, akan menghasilkan 14. Kemudian, saya ingin menjumlahkan 5. Saya jumlahkan dengan 10. Kemudian, saya jumlahkan dengan 15. Kemudian, saya jumlahkan dengan 20. Maka akan menghasilkan 50. Nah, operasi yang pertama dan kedua merupakan operasi penjumlahan. Nah, seumpama di pernyataan yang kedua itu kita sederhanakan, lebih sederhanakan lagi, kita ubah lebih sederhana, itu kita menggunakan rumus, yaitu sum, buka kurung, kita tulis 5, kemudian kita kali dengan n, di mana n itu sama dengan 1,4, tutup kurung, titik koma. Nah, maksud dari n sama dengan 1,4 yaitu nanti n-nya kita ubah menjadi 1 sampai 4. Oke. Kemudian kenapa saya tuliskan angka 5 dikali n? Karena kita ingin mengubah ekspresi pernyataan kedua ini lebih sederhana. Kalau kita amati di pernyataan kedua, 5 ditambah 10 tambah 15 tambah 20 itu merupakan kelipatan 5. Jadi saya tulis 5. Dan jumlahnya 4, jadi n-nya sampai 4. Oke, kita langsung saja cari tahu hasil dari sum 5 dikali n, di mana n sama dengan 1 sampai 5, yaitu 50. Sama kan dengan pernyataan yang kedua dan ketiga. Oke. Pernyataan 1 sampai 3 merupakan pernyataan matematika yang kita gunakan operasi penjumlahan. Kalau operasi pengurangan seperti biasa kita menggunakan simbol kurang. Contohnya, saya ingin mengurangkan 18, saya kurangkan dengan 8, akan menghasilkan 10-an. Kemudian perkalian. Nah, perkalian disimbolkan dengan tanda bintang untuk aplikasi ini. Maksudnya aplikasi Maple ini menyimbolkan untuk perkalian yaitu dengan bintang. Contohnya, saya ingin mengalikan 7 dengan 9, maka 7 saya ketik, kemudian saya ketik lagi bintang, kemudian saya ketik lagi 9, akan menghasilkan 63. Kemudian operasi yang selanjutnya adalah pembagian. Nah, untuk pembagian ini simbolnya seperti biasa, yaitu tanda garis miring. Oke, kita langsung aplikasikan ke worksheetnya. Saya ingin membagikan 80, saya ingin bagi dengan 8, maka 80, kemudian saya ketik tanda miring, garis miring, kemudian saya ketik lagi 8, akan menghasilkan 10. Nah, ini merupakan
penerapan dari operasi pembagian. Kemudian pangkat. Untuk pangkat ada dua nih simbol yang digunakan mapel untuk mengekspresikan pangkat. Yang pertama ada seperti tanda disjungsi dalam logika matematika. Kemudian untuk yang kedua ada bintang sebanyak 2 kali. Tadi bintang kan untuk melambangkan perkalian. Kemudian bintang juga bisa digunakan untuk melambangkan pangkat, akan tetapi bintangnya itu 2. Contohnya ya, saya gunakan ekspresi yang pertama yaitu tanda seperti disjungsi. Saya ingin mempangkatkan 3 saya pangkatkan dengan 2, berarti 3, kemudian saya ketik dengan kayak tanda disjungsi. Kalau di keyboard itu di angka 6 ya. Kemudian saya ketik 2. Nah, 3 pangkat 2 akan menghasilkan 9. Kemudian saya menggunakan ekspresi yang bintang 2, sebanyak 2. Contoh, saya ingin memangkatkan 5 saya pangkatkan dengan 3, maka bintang sebanyak 2 kali, kemudian 3. Nah, akan menghasilkan 125. Ini merupakan penerapan aplikasi dari perpangkatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat presidensi. Di dalam pengoperasian operasi dasar secara bersamaan, maka mapel akan bekerja sesuai dengan urutan tingkat presidensi operasi aritmatika tersebut, mulai dari tinggi sampai terendah, atau mulai dari kiri ke kanan. Nah, adapun beberapa urutan atau tingkatan dalam presidensi. Yang pertama ada pangkat, yang kedua ada perkalian, yang ketiga ada pembagian, yang keempat ada penjumlahan, yang kelima ada pengurangan, dan yang keenam ada modulo. Nah, untuk pangkat itu seumpama dalam kalimat matematika itu terdapat 2 operasi. Yang pertama ada pangkat, yang kedua ada perkalian. Maka yang akan didahulukan sesuai dengan tingkat presidensi yaitu pangkatnya dulu kita hasilkan, baru ke perkalian. Begitu maksudnya. Kita langsung saja masuk ke contoh soalnya agar kalian bisa lebih memahaminya. Contoh soalnya ada 3 ditambahkan dengan 4, kemudian dikali dengan negatif 2, kemudian dikurangkan dengan 4, kemudian baru dibagi dengan 2. Nah, ini akan menghasilkan berapa? Dalam operasi yang ada di dalam soal itu ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Nah, itu memiliki pengertian bahwa operasi perkalian dan pembagian memiliki tingkat presidensi yang lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Sehingga untuk operasi perkalian dan pembagian akan dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Namun, di antara operasi perkalian dan pembagian, manakah yang akan dikerjakan dahulu? Seperti yang terlihat pada operasi tersebut bahwa operasi perkalian terletak di sebelah kiri daripada operasi pembagian. Maka 4 dikali dengan negatif 2 akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru 4 dibagi dengan 2. Setelah kedua operasi dikerjakan dan diperoleh hasil yaitu negatif 2 dan 2, barulah operasi penjumlahan dan pengurangan akan dikerjakan. Dalam hasil
Dalam hal ini, operasi penjumlahan dikerjakan terlebih dahulu dikarenakan terletak di sebelah kiri dari pengurangan, sehingga menghasilkan 3 ditambahkan negatif 8. Negatif 8 ini didapat dari pengoperasian 4 dikali dengan negatif 2. Sehingga 3 ditambah dengan negatif 8 akan dikerjakan terlebih dahulu dan hasilnya baru dikurangkan dengan 2. Nah, 2 ini didapatkan dari 4 dibagi dengan 2. Sehingga menghasilkan negatif 5 dikurangi negatif 2. Negatif 5 didapat dari tadi 3 ditambahkan dengan negatif 8. Maka hasil akhirnya adalah negatif 7. Negatif 5 dikurangkan dengan negatif 2. Tingkat presidensi suatu operator dapat dinaikkan. Misal, operasi penjumlahan dapat diubah untuk lebih diprioritaskan daripada perkalian. Untuk menaikkan tingkat presidensi suatu operator dapat dilakukan dengan cara menambahkan tanda kurung. Misalnya, sini kita tuliskan di sini saja. Dalam kurung ada 3 ditambah dengan 4, tutup kurung, baru dikali, kemudian buka kurung lagi, yaitu ada negatif 2. Kita kurangkan dengan 4, tutup kurung, baru bagi dengan 2. Nah, di sini operasi penjumlahan dan pengurangan akan dikerjakan terlebih dahulu karena kita sudah menaikkan presidensinya dengan menambahkan tanda buka kurung. Lalu berapa nih hasil akhir dari dalam kurung 3 ditambah dengan 4 dikali dengan buka kurung negatif 2 dikurang 4 kemudian dibagi dengan 2 akan menghasilkan negatif 21. Baik, materi selanjutnya adalah tentang attachment. Proses attachment merupakan pemberian nilai pada suatu variabel untuk disimpan pada suatu alamat tertentu pada memori komputer yang suatu saat dapat digunakan atau dipanggil kembali. Nilai yang di-attach pada suatu variabel dapat berupa konstanta ataupun berasal dari suatu operasi. Sinteks untuk attachment dalam Maple adalah variabel titik 2 sama dengan nilai. Oke, kita tuliskan. Sinteks untuk attachment adalah variabel titik 2 sama dengan nilai. Ini adalah sinteks untuk attachment. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui A sama dengan A titik 2 sama dengan 5, kemudian B titik 2 sama dengan negatif 34, dan C titik 2 sama dengan 2 dikali dengan A dijumlah dengan B. Nah, ini. Maka hasilnya berapa untuk yang C? Kita langsung saja terapkan di aplikasi Maple. Kita tulis C-nya dulu. C titik 2 sama dengan 2 dikali dengan A, kemudian dijumlahkan dengan B. Kita enter. Nah, ini ada persamaannya. Kemudian tadi yang perlu kita attachment perintah 1 dan perintah 2. Perintah 1 itu menjelaskan bahwa kita harus mengattach
variabel A dengan nilai 5. Kemudian untuk perintah yang kedua kita harus meng-access variabel B dengan nilai negatif 34. Caranya gimana? Yang pertama kita pakai ekspresi yang telah ada dalam mapel, yaitu subs dalam kurung. Kita tulis apa yang diketahui, yaitu perintah 1 dan perintah 2, yaitu tadi A sama dengan B sama dengan negatif 34, kita masukkan ke persamaan yang harus kita attachment tadi, yaitu ke persamaan C. Kita tutup kurung, setelah itu titik koma, maka akan menghasilkan, kita enter, negatif 24. Ini contoh yang pertama. Kemudian kita kasih contoh lagi. Contoh yang kedua kita tulis saja di sini. Tadi soal ini akan menghasilkan, jawabannya adalah C akan sama dengan negatif 24. Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua. Itu diketahui bahwa A titik 2 sama dengan 10, kemudian B titik 2 sama dengan 14, maka C yang ditanyakan yaitu A dijumlahkan dengan 3B. Kita akan mencari nilai dari A dijumlahkan dengan 3B. Kita aplikasikan ke mapelnya saja. Kita tulis yang ditanya, yaitu C titik 2 sama dengan A dijumlah dengan 3 dikali dengan B. Enter. Itu apa persamaannya? A dijumlah dengan 3B. Kemudian kita search yang nilai A dan B. A tadi diketahui adalah 10 dan B adalah 14. Maka ya udah, kita subs buka kurung, A sama dengan 10, B sama dengan 14, yang ditanya adalah C. Kurung, titik koma, kita enter. Menghasilkan 52. Jadi untuk jawaban yang kedua menghasilkan 52. Jawab C sama dengan 52. Soal yang ketiga itu diketahui A titik 2 sama dengan titik 2 sama dengan 5 dan B titik 2 sama dengan 1. Yang ditanya C titik 2 sama dengan 3 dikali A, kemudian dikali lagi dengan 2 dikali B. Oke, kita jawab. Langsung saja beralih ke aplikasi Maple. Di sini tadi yang ditanya kita kasih lambang C kan. C titik 2 sama dengan 3 dikali dengan A, kemudian dikali dengan 2 dikali B. B. Oke, enter. Ini dia. Mohon maaf, ini ada ketipuan. Sebelum B tidak ada tanda kali sehingga tidak terdeteksi. Kita ulangi. Oke, enter. Nah, ini
Persamaannya menjadi 6A di B. Kita masukkan tadi kita assets menggunakan rumus subs tanda buka kurung. Tadi A bernilai berapa? 5. Kemudian koma B bernilai 1. Nah, kita masukkan yang ditanya C, tutup kurung baru titik koma. Hasilnya 30. Kemudian maka hasil dari soal yang nomor 3 adalah 20 ya. 30. Soal nomor 3 menghasilkan C sama dengan 30. Lanjut ke soal nomor 4. Jika diketahui bahwa A.2 sama dengan 6 dan B.2 sama dengan 7 dengan C.2 sama dengan 5 dikali dengan A, kemudian kita kurangkan dengan 2 dikali dengan B, maka jawabannya ada berapa? Kita langsung ke aplikasi Maple untuk mencari tahu jawabannya. Kita ketik dulu yang ditanya, yaitu C.2 sama dengan 2 sama dengan 5 kita kalikan dengan A, kemudian kita kurang dengan 2 kita kali dengan B, 2 kita kalikan dengan B, akan menghasilkan 5A dikurangi 2 atau 5A min 2B. Oke, untuk meng-access A dan B kita menggunakan rumus seperti yang tadi adalah subs dalam kurung, yaitu A sama dengan berapa tadi? 6. Kemudian B sama dengan 7. Dengan C ini adalah persamaannya, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita titik koma, akan menghasilkan 16. Jadi untuk soal nomor 4 adalah C menghasilkan nilai tadi berapa? 16. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Di soal nomor 5 diketahui bahwa A atau nilai A itu titik 2 sama dengan 10, kemudian B titik 2 sama dengan 2. Untuk C titik 2 sama dengan 10 kita kalikan dengan A, kemudian kita bagi dengan 2 kita kalikan dengan B, maka jawabannya adalah kita masuk ke aplikasi Maple lagi, kita tulis persamaan yang ditanya, C.2 sama dengan 10 kita kalikan dengan A, kemudian kita bagi dengan 2 kita kalikan dengan B, dan menghasilkan persamaan 5A per B. Kenapa kok nggak 10A per B? Sebenarnya sama kan, tetapi disederhanakan lagi menjadi 5A per B. Kemudian untuk mengetahui hasilnya berapa, yaitu dengan set A dengan nilai 10 dan B dengan nilai 2. Jadi untuk rumusnya subs dengan A sama dengan 10 dan B sama dengan 2 untuk C. Oke, titik koma akan menghasilkan 25. Jadi untuk soal yang nomor 5 C akan sama dengan 25. Oke,
Oke, contoh soal yang ke-6. Jika diketahui nilai A itu titik 2 sama dengan 2 dan B itu sama dengan 8 untuk C titik 2 sama dengan 9, kita kalikan dengan A, kemudian kita jumlahkan dengan 3, kita kalikan dengan B, maka jawabannya itu berapa? Kita masuk ke aplikasi Maple lagi, kita umpamakan kita tulis, kita ketik dengan yang pertama yang diketahui. C titik 2 sama dengan 9 kali 9 kali A, kita jumlahkan dengan 3 kali B. Sebenarnya kalau kita salah memasukkan rumus akan terjadi kesalahan atau tidak bisa dideteksi. Kita coba saja ya yang tidak bisa dideteksi. Contohnya ini, ubah ke kapital. Coba ya ini. Oke. Kan sama tetap persamaan. Kan tetapi untuk mencari tahu nilai, kita kan harus access A dan B kan, dengan rumus tadi adalah subs kurang dengan A sama dengan berapa? 2, kemudian B sama dengan 8 untuk C. Nah, dari tadi kita menggunakan C kecil kan, karena apa? Persamaannya melambangkan huruf C. Ketika ini persamaannya menggunakan C besar, tapi dalam menuliskan di rumus itu C kecil, maka yang terjadi adalah, kita lihat saja, hasilnya 5/8. Kok bisa? Padahal kita tahu 9A ditambah dengan 3B akan menghasilkan bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Kok bisa? Ya ini, kesalahan dalam memasukkan ke dalam rumus itu bermasalah. Coba kita ganti dengan C besar, akan menghasilkan, nah ini 42, jadi benar 42 karena ini bilangan bulat. Jadi hasil dari 9A ditambahkan dengan 3B menghasilkan 42. Ini jawabannya C sama dengan 42.